Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina manuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla aidan, ya ayyuhalladzina manuttaqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, tsumma amma ba'd. Anak-anakku dan juga adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di pagi hari ini kita bisa bertemu membahas tema yang sangat penting ya. Generasi sehat dan selamat tanpa LGBT. LGBT saja kita baca ya, ada yang bilang LGBT atau LGBT saja. Yang pertama, enak, aman, generasi sehat dan selamat. Berbicara tentang kebaikan. Yang kedua tidak enak, yaitu LGBT. Lah Ustadz, kenapa sih harus membahas yang tidak enak? Ada ungkapan dari sahabat, Araftu syarr la lisyarr walakin litawakkihi. Aku ingin mengetahui keburukan bukan untuk berbuat atau melakukan keburukan, tetapi untuk menghindarinya. Menghindarinya yang paling maksimal adalah sebagai sebuah tindakan preventif, pencegahan. Paling maksimal itu, paling minimal adalah kita, kalau ada keluarga kita yang sudah terkena pengobatan, terapi, kuratif. Nah, kita kan melakukan sesuatu biasanya preventif, pencegahan, atau kuratif, penyembuhan, pengobatan, atau terapi. Nah, itu harapan kita. Sebagai pengantar ya, saya harap sersan ya, serius tapi santai. Serius tapi santai gitu kan. Nah, saya panggilnya bisa anak-anakku, bisa adik-adikku ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan lagi Piala Dunia di mana? Nah, di Qatar itu. Ada 4 tim pendukung LGBT yang sudah gugur. Siapa yang bisa jawab? Satu-satu. Ayo, siapa? Satu-satu. Angkat tangannya dulu. Nah, santai tapi serius, angkat tangan dulu. Siapa yang mau jawab? Ayo silakan, siapa yang mau jawab? Mana ini? Kok nggak ada yang jawab? Ah, itu, Masya Allah. Pelan-pelan. Sebutin satu-satu. Jerman. Terus? Jerman ini yang paling parah. Nah, karena fotonya pakai gerakan tutup mulut. Satu. Yang kedua adalah awalnya kaptennya Manuel Neuer kalau nggak salah ya, maksa pakai ban pelangi, akhirnya dicopot gitu kan, nggak boleh gitu kan. Terus menteri luar negerinya pakai ini gitu kan, menghadiri pertandingannya gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Ini paling parah Jerman, pendukung utamanya. Nah, nomor 2 itu nomor berapa? Nomor 2 belum, itu kan masih lolos. Pertanyaannya dipahami dulu, katanya di pesantren kan
Fahmus su'ali nisful jawab, katanya kan. Memahami soal separuh jawaban. Kan tadi 4 tim pendukung LGBT yang sudah tidak lolos. Mana? Tadi ngacung, saya pikir tahu 4-4-nya. 1 doang. Ya, 3 lagi, siapa yang bisa jawab? Argentina masih lolos, Kasep. Argentina melalui Lionel Messi mengatakan kami hanya mencintai perempuan. Laki-laki itu hanya mencintai perempuan, bukan pendukung LGBT. Ayo. Waduh, Ustaz Mufid segini banyaknya belum ada yang tahu ini. Yang mau jawab dulu yang angkat tangan. Walaupun nggak nonton TV, tapi kan biasanya hari Minggu boleh pegang HP. Belgia. 2, 3. Tadi saya baru ngomong Belgia lagi. Nah, ini nggak fokus ini berarti. Apa kurang ngopi, apa kurang apa ini? Tadi kan Jerman, Belgia, terus? Amerika enggak. Walaupun di sana banyak komunitas LGBT, di sepak bolanya di Qatar nggak ngomong begituan dia. Enggak, Kolombia enggak. Saya bocorkan, 4 itu negara Eropa. Kolombia perasaan nggak ikut Piala Dunia ya? Mana lagi? Kanada bukan Eropa. Ya Allah, pelajaran geografinya gimana ini? Kanada mah grup Amerika sana, Amerika Latin. Mana lagi? Ayo 2 lagi. Denmark. 1 laginya. Gareth Bale. Wales gitu kan. Nah, itu 4. Tadinya ada 6. 2 masih lolos. Yang 2 lolos itu adalah Inggris dan Swiss. Lihat anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya LGBT ini bukan hanya punya komunitas, sudah didukung oleh banyak negara, dan bahkan banyak negara yang sudah melegalkan perkawinan LGBT sesama jenis, terutama Amerika tadi walaupun nggak mendukung sepak bolanya melegalkan, Belanda melegalkan, Jerman melegalkan. Jadi kita belajar ini buruk biar kita nggak ngerjain, tahu ternyata apa? Banyak yang mendakwahkan keburukan ini. Oke, kalau begitu apa sih LGBT itu? Nah, tadi pengantar. Tema pertama adalah apa itu LGBT? Dulu tahun 90-an kurang lebih menurut satu pendapat ini namanya kaum homo. Dikenal sebagai kaum homo. Lalu karena banyakkan faktornya, aktornya laki-laki, kaum gay. Lalu terkenallah istilah komunitas gay. Awas, hati-hati, adanya komunitas, adanya klub, adanya kafe, adanya resto gay. Akhirnya semakin menyimpang, lalu ada gay itu laki-laki ke laki-laki, kalau perempuan ke perempuan lesbi. Awalnya 2 itu, gay dan
lesbi semakin banyak. Tambahin BT. Semakin banyak tambahin I. LGBTI. Tambahin lagi ada yang LGBTIQ. Tambahin lagi LGBTIQQ. Tambahin lagi, jadi plus kebanyakan. Jadi sekarang terkenal dengan LGBTQ plus. Plusnya itu tadi ada I, ada A, ada P, dan ada yang lainnya. Nah, ini tuh kan. Kalau nggak tahu cuma 4 bisa jadi bahaya. Nah, sekarang oke lah. LGBT aja yang 4. L-nya apa? G-nya apa? B-nya apa? T-nya apa? Siapa yang mau jawab? Ah, Masya Allah. Ya, silakan. Anakku siapa namanya? Anakku. Ananda siapa Ananda? Alper. Alper. Almir. Kayak orang Iran namanya ya, Masya Allah. Almir, silakan Almir. Iya, jawab. Jawab. L-nya lesbian. G-nya gay. Biseksual. Transgender atau transgender lah. Udah pakai bahasa Indonesia aja, transgender lah gitu kan. Oke. Nah, oke. Yang lain, kalau ditambahkan I dan Q. I dan Q. Siapa yang tahu? Sebenarnya ada yang berpendapat incest, tapi bukan itu. Bukan itu. Dulu banyak incest. Incest itu adalah perkawinan sedarah, sekandung. Bukan, itu lain sekarang. Ini adalah interseksual. Nah, kalau Q, laki-laki, pakaiannya daster. Perempuan pakaiannya gaya laki-laki. Kayak itu artis alumni S1 perguruan tinggi favorit di Bandung, laki-laki. Kalau ngelawak terutama, bahkan sekarang bukan ngelawak, penampilan sehari-harinya pakai daster, menor, dandanannya gitu kan. Biar dianggap perempuan. Itu namanya queer. Queer. Cukuplah 6 saja. Yang lain jawab. L dan G itu tadi itu sebenarnya siapa mereka? Apa sih penyelewengannya? Coba siapa yang bisa jawab? L. Lesbian itu artinya apa? Perempuan asli atau jadi-jadian. Jadi-jadian tuh dia nggak mau jadi perempuan, asalnya bukan perempuan, nggak mau jadi laki-laki, asalnya bukan perempuan, bisa jadi, tapi yang banyak kan asli. Nah, itu kebanyakan asli. Jadi saya tambahkan dari banyak pendapat, lesbi itu adalah perempuan baik asli, orisinil perempuan ataupun jadi-jadian. Bukan jadi-jadian itu hantu, bukan ya. Merubah dirinya dan bentuknya menjadi perempuan. Tadinya namanya Yanto, jadinya Yanti. Misal itu misal itu misal. Ya, itu misal itu misal. Tadinya Maman jadi Mimin. Nah, misal. Ya. Itu ya. Yang suka atau nanti akhirnya tanda kutip menikah, yang benar bukan menikah, berzina dengan
perempuan lagi, baik asli maupun jadi-jadian. Nah. Guy, dibalik laki-laki baik asli maupun jadi-jadian yang suka atau nanti menikah dalam kurung berzina dengan laki-laki baik jadi-jadian maupun asli. Ini yang disebut dengan homo. Dan inilah yang disinggung oleh banyak para ulama. Asalnya ini, penyimpangan ini, yaitu penyimpangannya sudah pernah ada sejarahnya dan sampai diazab oleh Allah. Sebelumnya diutus oleh Allah seorang nabi dan rasul dulu. Yaitu di negeri Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Makanya perbuatannya namanya sodomi. Perbuatannya kaum Sodom, sodomi. Nah, nama lainnya homo. Dalam bahasa Arab seringnya di kitab-kitab tuh liwatun, liwat gitu kan. Liwat, perbuatan buruk yang sangat keji, bahkan lebih bahaya daripada zina sekalipun. Bukan berarti kita meremehkan zina. Zina sudah keji, ini lebih keji lagi. Ini asalnya, lalu akhirnya apa? Ketika ini berkembang, ini sudah menyebar, bahkan sampai didakwakan, dipropagandakan, dikampanyekan, didukung oleh negara tadi kan, negara-negara besar, negara-negara maju itu kan. Bukan hanya dalam sepak bolanya, tapi dalam ekonomi dan politiknya yang lainnya juga mereka maju gitu kan. Makanya apa? Menimbulkan penyimpangan berikutnya. Penyimpangan melahirkan penyimpangan selanjutnya. Biseksual. Biseksual itu adalah kanan kiri oke, paling gampangnya. Laki-laki baik asli tadi ataupun jadi-jadian menyukai lawan jenisnya atau sesama jenisnya. Ini lebih bahaya lagi. Berarti nanti korbannya lebih banyak. Begitupun sebaliknya, perempuan bisa melakukan hubungan terlarang dengan perempuan atau dengan laki-laki juga. Jadi kadang dalam dunia nyata ada laki-laki dan perempuan menikah, tapi dua-duanya mengalami penyimpangan. Nah, yang perempuannya selingkuh sama perempuan, yang laki-lakinya selingkuh sama laki-laki, atau ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Nauzubillah min dalik. Biseksual. Bi itu dua. Seksual adalah orientasi tadi, orientasi penyimpangan. Penyimpangan berupa kecenderungan, suka atau praktek. Tanda kutip, menikah, kumpul kebo atau kumpul babi lah seperti itu. Seharusnya yang cocok itu kumpul babi, bukan kumpul kebo. Kebo mah nggak pernah kumpul-kumpul. Yang lebih jorok dan banyak kumpul-kumpul udah babi gitu kan. Oke, T. Transgender. Apa itu transgender? Siapa yang tahu? Nah, itu pahamnya kan transgender tuh ganti kelamin. Nggak mesti. Itu jalannya. Transgender adalah orang yang nggak mau dianggap, walaupun dia laki-laki, nggak pengen jadi laki-laki. Kalau dia perempuan, nggak pengen jadi perempuan. Pengen jadi lawan jenisnya, mungkin. Salah satu jalannya ganti kelamin atau nggak ganti kelamin. Nah, itu. Memang paling gampang transgender adalah orang yang ganti kelamin. Nggak mesti. Ini asalnya adalah kecenderungan. Suka, kecenderungan melakukan hubungan. Kalau yang resmi, halal, benar, lawan jenis, namanya pernikahan. Kalau enggak, zina. Nah, jadi, LGBT dan I adalah interseksual. Interseksual ini lebih kompleks lagi bahayanya. Dia nularnya lebih banyak ini. Korbannya lebih banyak lagi gitu kan. Dia kayak ini, penyintas, pelintas, hobi traveling. Nah, itu. Interseksual. Itu bahaya. Queer tadi. Dia pengen laki-laki tuh, saya bisa jadi laki-laki oke, jadi perempuan oke, lewat apa? Lewat penampilan, gaya. Dan kadang kalau dalam penyimpangan hubungan, ya bisa bahaya lagi. Queer itu ya dilarang oleh Rasulullah SAW. Seorang laki-laki dilaknat kalau dia memakai baju perempuan. Begitupun perempuan dilaknat kalau memakai baju laki-laki. Itu cikal bakalnya queer. Makanya janganlah kalau ngadain lomba, bapak-bapak main bola pakai daster, bahaya. Lomba sepak bola kalau di kampung kan pakai daster kan ya. Janganlah, jangan. Perempuannya, ibu-ibunya main bolanya pakai sarung. Ya sarung boleh dipakai ibu-ibu di dalam budaya tertentu, tapi ya identik dengan laki-laki sekarang gitu kan. Masih banyak lagi. Akhirnya adalah
perwakilannya di LGBT itu warnanya pelangi. Ini perwakilan pelangi cuma 4 ya. Pelangi kan ada Mejiku, Hibi, Niu. Ini cuma 4 ya, nggak apa-apa. Nah, simbolnya LGBT sekarang adalah warna pelangi. Di Jerman, di Inggris, di Amerika, di Belanda, dan tempat-tempat yang lainnya, itu sekarang ada masjid namanya Masjid Pelangi. Masjid apa? Masjid pendukung LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Imamnya kadang laki-laki, kadang perempuan, kadang bareng, campur. Imamnya laki-laki dan perempuan, jamaahnya laki-laki dan perempuan, nggak pakai jilbab dan yang lainnya, lurusnya bareng, bukan depan belakang. Jadi masjid ada. Di Indonesia pun ada pendukung LGBT namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Itu ada. Ini bahaya. Makanya kenapa kita perlu tahu generasi sehat dan selamat. Insya Allah kita semuanya paham. Nah, dari apa? Dari LGBT. Keburukan diajarkan karena ada yang mendakwakan juga. Keburukan diajarkan karena ada pembelanya yang banyak sekali. Dan rencananya tanggal 7-8 ada perwakilan LGBT Amerika mau datang sowan ke Ormas Islam dan MUI. Ormas Islam beberapa sudah menolak, nggak mau dikunjungi. Simbolnya itu pelangi. Masjidnya pun namanya Masjid Pelangi. Pelangi bagus, tapi sekarang sudah jadi simbol. Ustadz, kalau ada orang pakai baju pelangi, LGBT belum tentu. Kan ada kue yang enak, kue bolu pelangi. Nah, tapi sekarang hati-hati. Maaf, Anda pakai simbol pelangi ini Anda LGBT. Oh bukan, saya suka aja. Nah itu lain perkara. Lain perkara. Tapi simbol itu hati-hati. Kadang dari simbol itu orang menunjukkan identitas. Laki-laki pakai anting, itu asalnya grup mereka. Dia laki-laki pengennya jadi perempuan. Laki-laki lemah gemulai. Itu bahaya. Bahaya. Kalau bahasa sekarang kan melambai ya. Melehoi. Melambai, melehoi, meletot lah gitulah. Itu nggak boleh laki-laki. Makanya lawakan dengan cara begitu haram. Candaan dengan cara begitu haram. Dilarang oleh Islam gitu kan. Nah, itu LGBTIQ lah. Q yang lainnya ada A-nya, ada P-nya, nggak usah lah. Nanti bisa dikaji lebih lanjut kalau mau liburan. Kan sebentar lagi liburan kalau di desa ya, anak-anakku ya. Insya Allah. Nah, itu poin pertama. Siapa dan apakah LGBT itu? Sebelum saya lanjutkan, bagaimana hukum Islam tentang LGBT? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, jangan ragu ya, silakan bertanya. Nah, biar dialogis interaktif, ya, begini saja per sub pembahasan. Nah, kita ada tanya jawab, pemahaman, tanya jawab, pemahaman, tanya jawab. Silakan, ada yang bertanyakan? Grup sini kayaknya lebih adem ini. Grup sini ini lebih adem, ini lebih panas ini. Silakan, silakan jangan ragu-ragu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Bener nih. Aman. Silakan, ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Hukum Islam terhadap LGBTQ+++. Tegas Islam. Dan satu-satunya yang tegas adalah Islam. Walaupun ada Islam pelangi sekarang, itu bukan Islam sejati. Itu Islam yang kalau dalam sebuah hadis di akhir zaman diibaratkan oleh Rasulullah fihi dukhon. Nanti Islam itu akan ada jelaga atau asap dan kabutnya. Itu Islam yang nggak murni. Islam gado-gado. Islam evolutif, Islam yang berevolusi. Ngakunya Islam padahal bukan Islam. Bukan Islam orisinil, bukan Islam hakiki, bukan Islam sirotol mustaqim. Itu namanya Islam gado-gado, Islam evolutif yang berevolusi, berubah-ubah. Dan itu bukan Islam.
Dalam satu kitab karya Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Mustafa Kamil, penyimpangan ini diusung melalui paham Islam namanya liberalisme. Kalau sekarang di Indonesia Islam liberal. Islam liberal itu dalam buku itu ada 4. Dalam kitab itu Islam liberal itu ada 4. 1, liberalisme dalam politik. Makanya sering kalau baca berita dan dengar berita, politiknya neoliberal. Liberal. Politiknya liberal. Yang kedua adalah dalam hal ekonomi. Nah, ekonomi ini Anda paling gampang. Di sini ada jurusan IPS enggak? Ada. Nah, pasar bebas. Sudah ada pembahasan pasar bebas? Nah, ekonomi liberal adalah pasar bebas. Harga ditentukan oleh pasar. Padahal dalam Islam ditentukan oleh pemerintah. Nggak boleh, nanti dolim semenang-menang. Dan yang kedua adalah dalam negeri harus difokuskan seperti Jepang. Dalam jual beli mobil ada politik namanya ekonomi, politik ekonomi namanya dumping. Kalau jual ke dalam negeri murah, ke luar negeri mahal. Kalau sekarang kan kebalikan. Untuk dalam negeri mahal, luar negeri murah. Nah, ini liberal dalam ekonomi, asalnya politik, dua-duanya ini berkaitan. Nah, yang ketiga, yang paling bahaya ini liberalisme dalam pemikiran dan agama. Orang liberal itu berpaham Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan dalil mutlak. Dalil mutlak adalah akal. Orang liberal itu berpaham Quran itu sudah ada penyelewengan. Kata mereka khususnya pada zaman Utsman bin Affan. Karena paham nepotisme yang akhirnya menyamakan bacaan, menyamakan Al-Quran jadi satu mushaf dan lain sebagainya. Ini tuduhan mereka. Dan mereka tidak hormat kepada sahabat radhiyallahu anhum dengan dalil mereka laki-laki, kami pun laki-laki. Dalilnya itu. Padahal mereka sahabat laki-laki, tapi Allah pilih menjadi sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita laki-laki nggak dipilih. Kan seperti itu. Ya, yang keempat ini liberalisme dalam tatanan sosial masyarakat. Yang IPS belajar sosiologi nggak? Nah, tatanan sosial masyarakat. Bener nih belajar nih. Saya tanya nih. Karena saya juga lulusan SMA walaupun 94 keluar SMA-nya. Menurut Emily Durkheim, ini orang Yahudi, menjadi bapak sosiologi, punya paham. Kita bergerak, kita bertindak, kita diam karena faktor apa? Menurut Emily Durkheim. Ayo, yang IPS mana? Karena kebutuhan sosial. Kita bergerak karena kebutuhan sosial. Nanti oleh Yahudi lagi, namanya Sigmund Freud, kebutuhan sosial ini dikalahkan oleh kebutuhan pribadi namanya syahwat, yaitu libido seksual. Oleh Karl Marx tokoh apa? Evolusi, ya kan? Dia berpaham karena adanya persaingan yang kuat itu yang akan bertahan. Tiga-tiganya Yahudi nih mendominasi dunia. Nah, sekarang LGBT itu digencarkan agar apa? Agar jadi kebutuhan sosial. Itu harus paham baik-baik. Dengan dalih apa? Qatar anti HAM. Ya kan? Karena apa? Menolak simbol LGBT. Tidak mau penonton yang bawa simbol bisa masuk melihat pertandingan sepak bola. Itu tuduhan. Dalihnya apa? HAM, hak asasi manusia. Nah, lihat. Jadi LGBT menurut mereka
hak asasi manusia. Padahal ini adalah binatang pun nggak ada dalam hak asasi kebinatangan pun LGBT nggak ada. Nggak ada itu ayam yang jantan ngejar-ngejar ayam yang jantan kecuali untuk berkelahi. Nggak ada. Kalau ayam yang jantan agar betinanya bisa bertelur ya sama betina bukan sama jantan. Makanya LGBT dan semisalnya itu ini bukan hanya bahaya, lebih bahaya daripada perzinahan. Kenapa? Zina itu salah jalan dalam melegalkan hubungan, tapi secara naluri, insting normal. Sedangkan LGBT tidak normal. Maka LGBT bertentangan dengan agama, bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan tabiat naluri manusia, bahkan bertentangan dengan kesehatan. Itu minimal 4 dilanggar oleh LGBT. Dilanggar oleh LGBT. Maka hukum Islam tegas. Saya nukilkan saja kisah tentang Nabi Lut dan kaumnya. Cukup banyak ayatnya, tapi ayat yang insya Allah tepat bisa dilihat. Silakan, ada yang bawa Al-Quran, anak-anakku? Surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Silakan, Al-A'raf 80 sampai 81. 80, 81. Ada 4 poin di ayat ini. 4 poin tentang LGBT yang dihukumi dalam Islam sebagai perbuatan haram dan terlarang. 80, 81 dari Al-A'raf. Sudah ketemu? Coba bacakan yang keras. Nah, sebelah sini nih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya silakan kaset. Hafiz namanya. Hafiz namanya. Ayo Fiz. Ayo silakan Anda Hafiz. Delapan puluh 81. Iya. Dimulai dengan ungkapan waluton. Tiba-tiba mansub. Ada yang dihilangkan ini. Dalam ilmu nahu, sesuatu yang dihilangkan berarti lebih penting daripada disebutkan lengkap. Perlu perhatian. Di dalam beberapa tafsir, waluton itu ada yang dibuang di mahdhub. Itu id arsalna luton. Tafsir yang lain, id arsalna abdana luton. Kata-kata itu, id arsalna, ketika kami mengutus hamba kami. Siapa? Luton. Tiba-tiba muncul. Dan Lut. Lut itu Allah utus. Allah utus langsung kepada kaum LGBT. Liqaumihi, kepada kaumnya. Kalau dalam bahasa Inggris, tag question, bahasa Indonesia pertanyaan negasi, ataktunal fahisyata. Mengapa kalian kok bisa-bisanya, tega-teganya, jijik banget, kok melakukan kekejian? LGBT disebut al-fahisya, kekejian, sesuatu yang menjijikkan. Ada yang hafal wala taqrabuz zina. Siapa yang mau baca lengkapnya ayatnya? Silakan. Satu-satu, jangan rame-rame. Silakan siapa?
Yang tengah ini, yang tengah ini aman, yang tengah ini nggak disebut-sebut ini. Ayo silakan. Lanjutkan, wala taqrabuz zina. Lanjutnya. Innahu kana fahisyatau wa sa'a sabila. Lihat baik-baik kata para ulama dalam tafsirnya, ketika menyebut perzinahan laki-laki dan perempuan dengan cara yang tidak halal, cara yang haram, fahisyanya nggak pakai alif lam, fahisyatan. Dalam keadaan nakiro, nggak pakai alif lam, nakiro, nakironya mansub di situ. Tapi ketika Allah menyebut LGBT, al-fahisyata, pakai alif lam. Kenapa? Menjijikannya lebih menjijikan, bahayanya lebih bahaya. Nggak normal. Sudah salah, nggak normal. Itu kata para ulama. Gara-gara alif lam, luar biasa. Kan kalau belajar ilmu nahu kan level pertama alif lam li ta'rif untuk mendefinitifkan sesuatu. Kalau yang tadi fahisatan indefinitif, belum dipastikan. Jadi LGBT jelas jijik, buruk, haram, nggak normal. Poin pertama itu. Poin kedua, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Perbuatan melakukan LGBT ini belum pernah ada dalam sejarah sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang membangkitkan, mendakwakan, melindungi, melegalkan LGBT, termasuk negara, komunitas, paham, pikiran, ngakunya muslim, kiai, gelarnya haji lagi, dia telah kembali kepada tradisinya kaum Nabi Lut, kaum Sodom, yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya yang ada di muka bumi ini. Bahkan binatang pun nggak ada yang melakukannya, nggak ada. Binatang pun tidak ada yang melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dua, dulu laki-laki awalnya perbuatan homoseksual itu dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki itu punya kelebihan dibandingkan wanita. Salah satunya adalah terus terang, duluan, semangatnya gitu dan sebagainya itu. Makanya di sini katakan zaman Nabi Lut bentuk LGBT-nya adalah innakum la ta'tuna rijala syahwatam min dunin nisa. Perbuatan kalian ini adalah, kalau sekarang itu kan berzina atau melakukan perbuatan zina laki-laki dengan laki-laki untuk memenuhi syahwat hasrat biologisnya. Dilakukan laki-laki kepada laki-laki. Ini asalnya ini. Merekanya, nah makanya orang homo nanti bisa menjadi interseksual, bisa jadi dia sudah menikah dengan perempuan, punya istri, istrinya jadi korban. Kenapa? Dia laki-laki main serong sama laki-laki yang lain. Nah itu namanya interseksual. Lebih bahaya lagi daripada homo yang sesuka penyama jenis saja. Ini mah kiri kanan oke. Nah itu awalnya sederhana, tapi sudah penyimpangan. Sekarang kompleks dan komplit penyimpangannya. Makanya Anda harus berhati-hati. Agar apa? Anda bisa meneladani Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi karakternya apa? Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ashabul Kahfi karakternya dua. Semoga Anda seperti Ashabul Kahfi. Yang bagaimana? Amanu birabbihim. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Robnya. Ingat baik-baik, mereka nggak masuk ma'had minhajus sahabah loh. Ashabul Kahfi. Dalam pepatah Arab ada ungkapan yang berbunyi begini. Al-ardu la tuqaddisur rijalah. Bumi yang kita pijak ini nggak otomatis membuat kitanya mulia.
baik-baik. Di Arab selain ada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh kufur musyrik yang lainnya. Itu di Arab. Manba'un nubuwah, sumber kenabian ada, nabinya ada. Ustadz, lulusan Mahad pasti dijamin? Nggak ada dalil lulusan Mahad pasti dijamin. Ustadz, kalau di Mahad nggak ada LGBT? Nggak ada jaminan. Dalam penelitian justru banyak. Justru banyak. Nah, tapi ya mari kita minimalisir suku-suku dengan peraturan yang ada. Di satu angkatan tidak ada, tidak terkenal dan lain sebagainya gitu kan. Mari kita lakukan usaha optimal dan maksimal, terutama yang bersifat preventif pencegahan. Lihat baik-baik ya. Nah, itu yang keempat, yang terakhir. Perbuatan ini bahaya. Allah katakan dalam ayatnya, penutupnya adalah bal antum qaumum musrifun. Kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Batas naluri manusia normal. Anda nggak normal, abnormal. Batas kecenderungan. Cenderungnya itu laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Secara psikologis nggak layak mikirin yang menyimpang ini, gitu kan. Kalaupun layak, Anda normal, ntar kalau masih di SMA Minhaj Shohabah belum boleh nikah dulu kan? Apa boleh? Boleh Ustaz? Belum boleh ya? Belum boleh. Karena solusi terakhir dari banyak kitab untuk LGBT dan penyimpangan atau perzinahan, termasuk ada kitab yang bagus, Masya Allah sudah terjemahkan lama oleh Darul Haq, tapi jarang ada yang baca. Judulnya Ya Bunaya Qad Asbahta Rojulan, bahasa Arabnya. Judul terjemahannya kalau misalnya, anakku, aku bangga padamu. Nah, kalau terjemahannya itu, tapi kalau dalam terjemahan aslinya, aku bangga engkau telah menjadi laki-laki sejati. Obat terakhir adalah azawaj al-mubakir, pernikahan dini, walaupun bukan dengan dini ya, bukan, pernikahan awal. Nah, tapi biasanya di Indonesia, entar kalau sudah lulus SMA Minhaj Shohabah. Itu obatnya. Saya harus jujur terang-terangan, ulama begitu ngingetinnya. Dan sekarang di undang-undang laki-laki usia berapa Ustaz? 20. Kalau dulu kan 18, 19 boleh. Sekarang 20. Perempuannya dibalik, laki-laki 25, sekarang perempuan 20. Jadi lebih tua lagi nikah itu. Nah, ntar dengan tanya jawab insya Allah. Ini pancingan aja, nggak ada yang jawab sih tadi, nggak ada yang nanya gitu kan. Nah, oke. Nah, dari sini LGBT dan plus-plus-plusnya haramun. Hadis satu saja hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda. Nah, ini baik-baik ya. Ini sabdanya bunyinya begini. Man wajadtumuhu, barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang mendapatkan ada orang yang bagaimana? Ya'malu amala qaumi Lutin, mengerjakan perbuatan kaum Lut, melakukan tindakan homoseksual, melakukan tindakan LGBT plus. Faktulu, bunuhlah. Ini kalau tegak pemerintahan Islam, negara Islam, hukum Islam dilaksanakan. Faktulu, bunuhlah. Siapa yang dibunuh? Al-fa'ila wal maf'ula bihi, pelaku dan korban. Lihat baik-balik, kalau perzinahan ada korban ya enggak. Tapi kalau LGBT nggak pandang bulu, pelaku dan korban. Kenapa? Ternyata diakui oleh dunia kesehatan dan dunia psikologi, korban LGBT nanti bisa jadi pelaku. Penyakit ini menularnya cepat. Tahun 95 saya ke Bogor,
di lapangan Sempur itu banyak yang perempuan jadi-jadian kalau malam itu sedikit. Sekarang mah sudah punya klub, sudah punya kafe, sudah punya resto, sudah berani menampakkan. Dulu mah sembunyi-sembunyi. Ngejar kita larinya kenceng, suaranya gede ya. Tapi perempuan bentuknya gitu kan. Ngeri enggak tuh? Ngeri. Itu sedikit dulu, sekarang banyak. Yang ngamen-ngamen kan banyak kan? Itu Ciapus sampai saya kalau ngajar ke Dramaga, dulu banyak sebelum COVID-19, alhamdulillah sekarang nggak kelihatan. Ada yang masuk ke Gang Oding, ada yang masuk ke Gang Pala itu. Itu banyak. Ternyata ini. Nah, nanti barulah fikih madhab 4 ada khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama yang korban bisa diobati enggak? Korban sudah punya istri atau belum? Sudah punya suami atau belum? Ah, ini ada khilafnya di situ. Lalu cara membunuhnya. Ini di fikih cara membunuhnya dibunuh seperti orang yang melakukan tindakan zina. Yang paling banyak ini ada yang bilang dibakar. Baik-baik kita mengapresiasi pendapat, jangan ngomong dulu kejam dan sebagainya, karena ada hadis, walaupun satu sudah sahih, luar biasa maknanya gitu kan, konsekuensi hukumnya. Ulama yang lain berpendapat dibawa ke gunung yang tinggi lalu didorong sampai ke jurangnya. Kenapa? Karena ini amat sangat menjijikkan dan nular. Makanya sekarang jadi gerakan namanya One Love. Gerakan pelangi, gerakan One Love, satu cinta, laki-laki dengan laki-laki, boleh dong. Nah, kan begituan. Tuh, itu pemain Jerman, ada yang Muslim, 2, namanya Ilkay Gundogan sama Rudiger gitu kan. Katanya dipaksa, tadinya dia nggak setuju. Karena itu ada gerakan tuh. Kalau nggak setuju, keluar dari tim Jerman, kayak Mesut Ozil, kayak dulu kan gitu kan. Nah, sampai segitunya, lihat, ada gerakan. Nah, masjidnya namanya Masjid Pelangi, sampai ban kapten pemain bola itu ban pelangi namanya gitu kan. Itu ada. Nah, seperti itu. Bunuhlah. Ini hukum Islam. Indahnya hukum Islam. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditambahkan? Anak-anakku semua? Ayo dong. Kalau diam saja, nguap, ngantuk, bete, atau yang lainnya, silakan. Ada yang bertanyakan? Ada yang mau tambahkan? Silakan. Ayo silakan. Barunya atau enggak Ustaz yang 25 baru boleh laki-laki nikah? Saya sendiri dengar-dengar saja, tapi yang sekarang usianya semakin bertambah. Makanya kan dulu ada kelompok yang mau melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi tapi ditolak. Jadi semakin tua ya. Paling minimal Indonesia 20-an lah. Nah, 20-an. Begitu Ustaz. Kurang lebihnya. Yang jelas nambah tua usianya gitu kan. Ada? Iya, silakan. Siapa namanya? Ananda? Alif. Masya Allah. Alif itu artinya jinak, nurut, lembut. Silakan Alif. Nah, itu bahasan selanjutnya. Next to be continued ya, nanti di sini. Baik, saya simpen dulu. Ada yang lain? Bagus. Itu jadi tema sendiri. Silakan, Anda siapa namanya? Akhyar. Masya Allah, terpilih artinya. Akhyar, terpilih dari yang baik. Kenapa lambangnya? Pelangi. Iya, baik. Pelangi itu menunjukkan keragaman, menunjukkan keberagaman. Nggak salah pelanginya, pelangi itu ciptaan ilahi. Nggak salah pelanginya, tapi mereka menjadikan ini sebagai orientasi kami, jangan dilarang. Boleh saja laki-laki suka laki-laki, laki-laki suka perempuan, Anda anggap normal, yang ini kami anggap normal. Laki-laki bisa bolak-balik, perempuan suka, laki-laki juga suka, laki-laki bebas saja mau berpenampilan apa. Nah itu dalilnya.
Pelangi itu beragam. Jangan satu warna aja. Itu menggambarkan kecenderungan mereka dalam orientasi seksual. Yang kedua adalah dalam praktek berkeluarganya. Dalam praktek berkeluarganya. Itu yang paling bahaya, dua hal. Kecenderungan, pemikiran, interest, dan yang kedua adalah praktek. Itu. Jadi begitu pelangi. Nah, siap, bagus, bagus. Ada lagi? Sebelah sini nih, dua blok ini. Ada? Baik. Kita beralih kepada yang tadi ditanyakan menjadi sub yang ketiga. Mengidentifikasi, mendeteksi LGBT. Dalam salah satu artikel cuma dua katanya. Tahu dan kita bisa mengidentifikasinya. Satu adalah dari simbol yang digunakan. Pelangi nggak salah, pelangi nggak salah. Pakai sepatu pelangi nggak apa-apa sebenarnya asalnya. Tapi ketika ini sebagai pembuktian dan sekarang orang banyak yang suudzon, Anda pakai pelangi sepatunya, jangan-jangan komunitas. Nah, hati-hati kalau begituan. Hati-hati. Asalnya boleh, nggak jadi masalah, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi sekarang menjadi simbol. Jangan. Dulu sesama jenis itu untuk membedakan dianya mana yang laki-laki mana yang perempuan, tetap saja mereka butuh yang laki-laki dan perempuan, mana yang depan mana yang belakangnya. Cirinya di tato tertentu, di anting tertentu. Makanya nanti pada waktu yang akan datang kalau ada kesempatan, ciri-ciri walaupun bukan sebagai pemastian, ciri-ciri. Nah, mereka punya tuku simbol-simbol. Simbol ini. Simbol ini juga berupa apa? Berupa klub. Klub LGBT. Klub. Na'udzubillah min dalik. Di Depok, di Jakarta, di Bogor, digerebek. Pada buka baju laki-laki semua, perempuan-perempuan semua. Itu jelas apalagi yang begituan. Walaupun dia tertutup rumah biasa, nah, kayak warung remang-remang dan lain sebagainya, itu simbol. Yang kedua ini, ada yang khawatir, ada yang sudah harus diwaspadai dan bahaya. Apa itu? Perilaku. Perilaku. Apa ini? Mohon maaf, kadang selebrasi kalau kita main bola, latihan bola dan yang lain-lainnya, itu hati-hati. Ada yang menunjukkan itu apa? Bukan merangkul biasa, merangkul ada libido seksualnya. Rangkulan, pegangan, sentuhan. Kalau orang yang nggak mau, namanya pelecehan, body shaming dan semisalnya. Apalagi nyolek-nyolek. Ih, kamu ganteng deh. Nah, astagfirullah, astagfirullah. Iya, astagfirullah itu. Nah, dianya laki-laki. Maaf, dulu saya ada teman di SMA khawatir seperti itu. Alhamdulillah kata teman sudah menikah laki-laki. Gemulai banget. Gemulai banget. Tangannya pun perempuan kalah halusnya daripada dia. Jalannya itu udah kayak ini supermodel gitu kan. Nah, ada begini. Ya Allah. Ya, itu hati-hati itu yang begitu tuh. Nah, ini kadang ada tadi mungkin dia dari biasa. Saudaranya perempuan semua gitu kan. Dia laki-laki, boleh jadi seperti itu. Boleh jadi karena trauma dan lain sebagainya. Tapi itu ciri dan tanda. Itu ciri dan tanda. Nah, ciri dan tanda disebabkan oleh faktor apa? Nah, ini penting nih. Saya pakai teori ini aja, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isyafi, atau judul lainnya kitabnya Ad-Da'u wad Dawa, penyakit dan obatnya. Kalau
judul yang panjang Al-Jawabul Kafi, jawaban tuntas, manjur bagi orang yang bertanya tentang obat yang paling mujarab. Nah, Imam Ibnu Qayyim sudah menegaskan dari dulu akar masalah kemaksiatan, khususnya perzinahan dan perzinahan yang menyimpang LGBT ada empat. Barangkali ada yang pernah dengar? Barangkali ada yang pernah dengar? Anakku semuanya. Yang satu adalah al-lahadzat. Yang kedua an-nadharat. Yang ketiga al-lafadzat. Yang keempat al-khutuwat. Al-lahadzat, pikiran melayang-layang. Di dalam satu buku dalam bahasa Indonesia, ciri LGBT terkadang sering menyendiri, berkhayal, berilusi dengan pikirannya. Tapi saya baca di banyak buku yang lain tentang psikologi, orang yang menyendiri juga kadang depresi. Dia karena introvert, tertutup kepribadiannya, nggak mau orang lain tahu. Jangan langsung, itu teman saya mendiri mulu gitu kan. LGBT ya kamu jangan, masih ringan lah. Ya, jadi hati-hati, pemikiran ini bahaya, pikiran ini. Zaman saya SMA dulu ada istilah munjor, ngelamun jorok, Victor, pikiran kotor. Jangan, bahaya itu. Itu sudah lama itu, saya SMA 92, 94 itu ada istilah itu dulu, Victor dan munjor, bahaya ini. Victor, pikiran kotor, munjor, ngelamun jorok, bahaya. Berfantasi, berilusi, hati-hati tuh, bisa depresi nantinya. Lah yang kedua ini an-nadharat, mata jalang, mata liar. Makanya saya bingung, laki-laki yang begini tuh disebutnya hidung belang. Hidung mah nggak salah, mata yang salah. Jangan kumpul kebo, kumpul babi. Bukan hidung belang, mata jalang. Bukan hidung. Indonesia suka salah bahasanya ini. Orang pinter otaknya encer emang mati. Mati otaknya encer, kita nggak encer otaknya. Orang yang gemar membaca kutu buku mah rusak. Itu suka salah istilah ya. Mata ini bahaya. Kalau yang zina, laki-laki memandang perempuan memandang laki. Kalau yang LG, laki-laki memandang laki-laki. Makanya dalam hadis nggak boleh memandang, apalagi akrab dengan amrod. Laki-laki bodinya mulus, nggak punya kumis. Nggak dapat jatah jenggot. Itu jangan dipandang lama-lama, nggak boleh. Lebih-lebih lagi itu akrab sampai sentuhan, sampai rangkulan, sampai nggak boleh. Iya. Kan pada ketawa. Memandang. Hukum asalnya memandang itu lawan jenis haram. Tapi tadi karena sekarang banyak penyimpangan, memandang sesama jenis. Apalagi ada yang maco katanya gitu kan. Itu begitu. Jangan. Ingat baik-baik. Aurat laki-laki dalam ilmu fikih yang mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Ini yang ringan. Sebaiknya ditutup seluruhnya. Tuh. Makanya Ustadz kalau ada orang yang sholat, kadang beberapa orang Arab Saudi kalau datang sholat pakai begini saja, celana segini, main bola, sah. Itu ringan. Aurat yang berat yang dibawa itu.
Jangan gampangan buka baju habis main olahraga bola misalnya seenaknya di hadapan laki-laki, jangan. Pandangan bahaya, pandangan. Walaupun hukum asalnya memandang lawan jenis, kata hadis dalam hadis dari Rasulullah SAW, pandangan itu adalah sahmun masmumun, panah beracun. Panah beracun. Panah beracun, hati-hati itu. Yang kedua adalah al-lafadot, rayuan, gombalan. Kamu ganteng deh. Nah, laki-laki pada laki-laki, nggak boleh itu. Wih, kamu keren amat, Leminho aja kalah. Nah, jangan. Jangan tuh. Itu rayuan. Nah, ini namanya rayuan verbal. Sudah merayu bener-bener. Maka di Indonesia itu pelawak ada raja gombal dan ratu gombal, haram melakukan itu. Makanya istrinya banyak yang pada minta cerai, pasangannya pada minta cerai. Ngerayu orang lain di depan televisi, penghasilannya gede tapi kan menyakiti hati orang. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari nggak boleh. Sama istri nggak, pasangannya nggak pernah ngerayu, sama orang lain ngerayu. Awas. Kata-kata mayalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bahaya kata-kata. Terakhir adalah al-khutuwat. Ustadz, dia kok nggak ada ciri LGBT, tapi kok saya pernah ngelihat dia masuk ke klub gaib. Nah, udah jelas itu. Di dalam kitab karya Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani, adab seorang guru, di antaranya adalah jangan sampai menimbulkan kecurigaan memasuki tempat yang syubhat atau diharamkan. Apalagi bukan seorang guru. Seorang guru kan mungkin mendakwahi, mungkin ngajarin yang benar, ngasih tahu yang salah. Itu hati-hati seorang guru, apalagi kita. Ustadz langkah kakinya kok kalau saya ke kopi biasa, ini kok ke kopi komunitas gay, walaupun mungkin karena dia nggak tahu. Tapi jelas itu ciri, tanda. Itu kalau pakai teorinya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada secara psikologi katanya orang yang terjangkit LGBT itu karena satu, traumatik di masa kecil dari keluarganya. Keluarga broken home, ibu bapaknya keluarga markum, bahasa Sunda mah ya. Keluarga markum tuh awet rajit, perang mulu, bertengkar mulu, bapak ibunya, tapi alhamdulillah nggak cerai-cerai. Itu bikin trauma anak-anaknya itu. Nggak suka sama laki-laki, nggak suka sama perempuan. Kenapa? Kalau laki-laki kayak bapaknya, kalau perempuan kayak ibunya, repot, ribut melulu gitu kan. Boleh jadi traumatik. Kenapa? Dia ibunya galak, suka menjewer, suka ini, akhirnya apa? Dia benci sama perempuan. Larinya ke laki-laki. Bisa dia laki-laki, dia perempuannya gitu kan. Bahaya ini, traumatik ini bahaya. Yang kedua ini, awalnya menjadi korban. Maka sebagian ulama merinci, kalau korban jangan langsung dibunuh. Ada dalam kajian fikih, kalau korban walaupun hadisnya tegas, bunuhlah pelaku dan korban. Rinciannya ada perbedaan ulama. Awalnya korban. Udahlah sekalian saja, daripada saya sudah hancur hidupnya, saya hancurin juga orang lain. Lebih jahat lagi, sudah punya modus operandi, niat yang luar biasa ini, bahaya ini. Itu. Jadi bantulah kalau ada orang yang mungkin khilaf. Bantulah kalau ada orang yang sebenarnya korban tapi nggak pernah berbuat dan berniat. Ini masyarakat, kita semua juga harus membantu gitu kan. Dulu ada, saya pernah dengar dan dari buku dan dari kisah nyata, yang awalnya korban, lalu dia laki-laki dinikahkan dengan perempuan, alhamdulillah normal, sekarang normal, punya anak, punya apa gitu kan. Nah itu ada. Ya tentunya yang sekufu, siap menerima paling minimal lah gitu kan. Siap menerima resiko seperti itu. Terima kasih. Itu jadi subbab ya, pertanyaan dari Ananda Alif tadi ya. Kurang lebih begituan. Untuk menambah semarak, interaktif, dialogis, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau tanyakan? Atau ada yang mau lainnya dipersilahkan? Silakan. Ananda dan
anak-anakku dan adik-adikku ini. Silakan Anda siapa? Ahmad. Azman, zaman ya. Masya Allah. Terus Man, apa tanyaan Man? Ada apa? Ada abang. Iya. Hukum asalnya nggak apa-apa, Azman. Hukum asalnya nggak apa-apa. Tapi Pak Ustadz, adik abangnya hanya ke si dia doang. Mulailah. Ada apa? Ternyata bukan hanya ke dia, ngasih pemberian coklat, ngasih es krim. Waspada, bukan menuduh dulu, waspada, menasehati, mengingatkan, memantau. Ya, hukum asalnya nggak apa-apa, asalnya biasa itu. Kalau dulu kan senior junior, ya sekarang lebih disoftkan lah, abang, kakak, adik lah, begituan. Begitu, Azman. Bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Bagus nih, banyak yang bertanya. Kenapa? Jangan. Kan tadi saya bilang, kalau hukum Islam diberlakukan, kalau hukum Islam dilegalkan dan didukung oleh pemerintah yang berkuasa. Kalau nggak bisa, kata para ulama juga. Nanti antum masuknya delik kriminal, pelaku kejahatan kitanya, gitu kan? Ya, nanti hukumannya bisa dua, hukuman pembunuhan, apalagi sampai pembunuhan berencana, wah lebih bahaya lagi, kayak Ferdi Sambo. Nah, begitu ya. Jangan. Hukum apapun kalau terkait dengan pelaksanaan yang berkaitan dengan mas'ul, yang berkuasa, yang memerintah, jangan sembarangan kita lakukannya. Begituan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bagus nih, mulai hangat nih. Ada lagi? Silakan. Halo, silakan. Ini yang di atas ada juga apa? Memang ini lain lagi. Silakan. Ayo silakan adik-adik dan ananda sekalian, jangan ragu, jangan malu, silakan. Kalau begitu saya berikan pertanyaan. Kenapa hukuman kepada pelaku LGBT dan semisalnya yang plus itu lebih berat daripada pelaku perzinahan? Kenapa? Siapa yang jawab? Angkat tangan dulu. Silakan. Siapa yang jawab? Tadi sudah ada nama Alif, ada nama Azman, ada nama Azmir dan yang lain sebagainya. Siapa yang mau jawab? Sambil nunggu pertanyaan, ada dua hadis yang perlu kita renungkan. Rasulullah SAW bersabda, kalau tadi kan dibunuh, ini dilaknat. La'anallahu, Allah melaknat. Man amila amala qaumi Lutin. Siapa saja yang melakukan tradisi perbuatan kaum Lut, sodomi, LGBT dan lain sebagainya namanya. Wa la'anallahu man amila qauma Lut, sampai 3 kali. 3 kali. Kalau awalnya, pertengahan, sampai sebelum ini cuma sekali. Di antaranya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, berbuat syirik melalui sembelihan. Cuma sekali, ini 3 kali. Satu. Hadis yang mirip dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, mal'unun, terlaknatlah, man waqa'a ala bahimatin, orang yang menyetubuhi binatang. Zoofilia. Ada sekarang namanya
namanya zoofilia. Ayam mah zaman dulu sudah ada, sekarang lebih dari ayam, naudzubillahi min dzalik. Di barat itu ada orang yang menikah dengan dirinya sendiri karena katanya jora, jomblo gembira katanya. Nah, ada orang yang menikah dengan manekin. Manekin tuh boneka yang mirip-mirip orang. Nah, ya kan? Ada orang yang menikah dengan tembok Berlin. Ada. Ada orang yang menikah dengan boneka arwah. Ada. Ada orang yang ini menikah dengan binatang kesayangannya. Naudzubillah min dalik. Di barat ini, di barat. Nah, boleh jadi menikah dengan kartun Tom and Jerry. Naudzubillah min dalik. Kata para ulama, kufur, penyimpangan, kesesatan itu beragam, walaupun asalnya sama, satu tapi beragam, macamnya bisa banyak. Itu buktinya. Ya. Itu. Ada menikah dengan mayat. Nah, ini melakukan hubungan dengan binatang. Kata Rasulullah SAW, terlaknat. Nah, lalu beliau melanjutkan, wa mal'unun man amila amala qaumi lutin. Terlaknat pula orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut. Terlaknat. Namanya laknat di dalam penjelasan para ulama artinya adalah dijauhkan dari rahmat dan didekatkan dengan kebencian. Nah, Allah membencinya, Allah menjauhkan rahmatnya. Itu namanya laknat, itu adalah dijauhkan dari rahmat, didekatkan dengan kebencian. Naudzubillahi min dzalik. Nah, silakan, ada yang bertanya, silakan. Nggak apa-apa, diulang lagi dari sub pertama, sub kedua, sub ketiga. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau ditambahkan, silakan. Siapa namanya Anda? Fauzi. Masya Allah, Fauzi. Silakan Fauzi. Gimana cara membatin seseorang kalau nggak sebuah organisasi atau kaum gitu yang udah kena LGBT gitu, cara membatinnya gimana? Iya. Kebanyakan yang kita bahas biasanya dan yang kita baca atau apa itu bersifat preventif, inginnya pencegahan. Tapi kalau sudah terjadi ada yang menjadi korban, bahkan pelaku sekalipun, bagaimana? Ya kita lakukan tindakan kuratif, pengobatan atau terapi. Bagaimana caranya? Cara pertama adalah dia harus disuruh bertobat dengan taubatan nasuha. Satu. Yang kedua adalah dia harus dikuatkan keimanannya agar muncul motivasi yang berasal dari dalam diri. Di Indonesia itu kan laku motivator, ya nggak apa-apa. Tapi motivasi yang paling kuat adalah motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik kalau dalam ilmu pendidikan namanya. Dan itu dari mana? Dari jalannya kata ulama setelah tobat adalah takwiyatul iman, bitoriqoti takwiyatil iman, melalui penguatan keimanan. Apa itu? Dijelaskan haramnya, bahayanya, dosanya, hukuman LGBT. Terus dijelaskan jalannya orang-orang yang lurus kalau mau melakukan hubungan, ya nikah yang halal dengan lawan jenis. Dianya 71 dengan 17 ya nggak apa-apa, asal lawan jenis. Nggak apa-apa, beda umur mah nggak jadi masalah. Yang penting lawan jenis. Kan viral kakek-kakek 71 dengan gadis 17. Lah nggak apa-apa, nggak usah heboh. Yang heboh tuh kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Atau yang tadi kanan kiri oke. 2. Yang ketiga adalah lakukan terapi psikologis. Apa itu? Datanglah ke psikolog. Tidak cukup kepada ustadz, tidak cukup kepada kiai, tidak cukup kepada orang yang bisa memberikan nasihat psikologis, karena ini asalnya penyakit psikologis. Siapa itu? Nah, kan ada gelar spesi,
sebaiknya bukan ini, SPSI-TR yang gelarnya Sarjana Psikologi Terapan. Nah, khususnya adalah jurusan dia misalnya teori Gestalt Islami, metode Gestalt dari Jerman tapi diislamkan. Nah, khusus untuk pengobatan orang-orang begitu. Itu kita boleh jadi tahu baca buku tapi nggak bisa praktek. Kayak orang yang kesurupan, tidak semua ustadz pengen jadi ahli ruqyah. Cari tim peruqyah misalnya. Sama, datanglah ke psikologis. Ke psikologis itu dijamin ruangannya tertutup, hanya berdua, kecuali ada dipanggil orang kepercayaan, keluarga dekat. Pengobatannya bagaimana? 3. Yang keempat, tidak ada salahnya check up medis untuk mengobati dia. Karena pelaku ini secara ilmu kesehatan akan mengalami tanda-tanda, diantaranya rambut rontok. Ustadz, itu ada yang rambutnya rontok? Bukan, belum tentu. Tapi diantara dalam ilmu kesehatan, orang yang melakukan ini kadang rambutnya rontok. Yang kedua, dia mengalami kencing darah dan nanah yang berujung kepada penyakit namanya rojo singo, raja singa atau gonorrhea. Nah, parah-parahnya adalah AIDS. Kalau kena AIDS, imunnya drop, menurun, penyakit apa saja bisa kena. Jadi bukan karena penyakit macam-macam, awalnya AIDS dulu, imunnya melemah. Cek medis. Nah, barulah yang tadi yang terakhir di antara yang dianjurkan oleh para ulama termasuk dari buku ya Bunaya Qad Asbahta Rajulan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Ad-Duais, melakukan pernikahan syar'i dan dibimbing, dibantu oleh orang tua atau kedua belah pihak dari keluarga besarnya terutama. Banyak yang sembuh begituan, Masya Allah gitu kan. Nah, nggak usah disebutkan, banyak di masyarakat begituan. Awalnya kayak dipaksa, tapi didukung dan lain sebagainya, sembuh. Masya Allah. Jangan dikucilkan dan dijauhi, dirangkul. Nah, memang yang paling gampang dikucilkan, dijauhi, tapi bisa jadi berdampaknya tambah parah kepada dia. Makanya tadi ada psikolog yang membantu, ada dokter yang membantu. Begitu kurang lebihnya di antaranya, wallahu a'lam. Nah, ya tentunya dibekali dengan ilmu syar'i, oke, jelas. Datang ke pengajian jelas itu. Nah, itu jelas tambahan ulamanya. Itu wallahu a'lam. Bagus. Tadi Fauzi ya. Nah, kelas berapa Fauzi? Kelas 3. Oh, sudah siap itu nanti sebentar lagi. Nah, ada lagi? Masih ada? Anak-anakku dan adik-adikku? Nah, ketika banyak penyimpangannya banyak, apalagi penyimpangannya didakwahkan oleh komunitas gay dan negara gay internasional. Nah, seperti yang sekarang rame Piala Dunia, bawa bendera gay gitu kan, masuk, menyusup gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, langkah selanjutnya ke depan, bahkan ketika di perguruan tinggi atau menginjak usia perguruan tinggi, maka perlu ada pendidikan khusus tentang hal ini. Awalnya ulama nggak setuju, tapi sekarang sudah setuju dengan dua istilah dalam kitab-kitab ulama. Istilah yang populer pertama adalah at-tarbiyah al-jinsiyah, pendidikan seksualitas atau sex education. Sudah banyak. Awalnya yang populer adalah oleh Dr. Abdullah Nasi Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Auladi jilid 1 dan jilid 2. Lalu sekarang ulama setuju. Awalnya nggak setuju karena sebagian menganggap aib, yang sebagian lain berpendapat ini mah nggak usah diajarin. Ternyata ada hal-hal yang harus diajarin.
Dan yang kedua karena banyaknya penyimpangan yang didakwakan termasuk LGBT. Nah, istilah yang kedua adalah as-saqafa al-jinsiyah atau al-alaqat al-jinsiyah. Saqafa, wawasan tentang lawan jenis dan jenisnya kita, laki-laki, laki-laki, perempuan, atau alaqat, interaksi, hubungan sesama jenis. Makanya dalam Islam ada adab yang harus diperhatikan. Nah, saya nukilkan dari satu artikel misalnya sebentar dalam bahasa Arab. Nah, kapan dimulai? Jadi kalau anak TK dan SD tidak mesti diajarin seperti ini, jangan. Walaupun wallahu a'lam entah dengan perkembangan lebih lanjut bagaimana. Nah, ini. Nah, di sini adalah dimulai dari hampir lulus SD. Hampir lulus SD. Ya. Jadi dimulai dari hampir lulus SD sampai usia 10 tahunan. Diajarin apa? Diajarin sunanul fitrah. Sunnah fitrah. Ada berapa sunnah fitrah? Anak-anakku, ada-adikku? Ada berapa? Satu riwayat khamsun, ada 5. Riwayat yang lain asyara, 10. Riwayat itu bukan batasan. Coba sebutkan di antara sunnah fitrah apa? Yang sana belakang tuh. Kacamataan silakan. Ayo, sunanul fitrah apa saja? Menggunting kuku. Terus 2. Ayo dong. 2. Bersiwak, membersihkan gigi. Bagus. 3. Kumis itu dia apa tuh? Mencukur atau membersihkan kumis. Jenggot? Nggak ada. Full lihya. Malah panjangkan, perintahnya panjangkan. Oke. Apalagi? Masa di sini nggak diajarin, nggak dilakukan? Biasanya nunggu Jumat, padahal ada yang nggak mesti nunggu Jumat. Ibtun, apa ibtun? Bulu ketiak. Diapain? Imam Syafi'i cenderung dicabut, sakit. Mazhab yang lain boleh dicukur. Apalagi? Sya'rul anad, bulu kemaluan. Karena ciri baligh adalah bulu kemaluan. Nah, jangan ragu-ragu nih ngomong begini. Tapi kalau anak kecil, ya harus hati-hati karena belum. Apalagi? Udah, itu aja dulu lah sementara. Khitan, bagus sekali. Khitan. Berkhitan. Oke, berkhitan. Itu level pertama, diajarin pendidikan seks sesuai dengan umur dan usia dan rambu-rambu syariat. Umur tadi hampir lulus SD sampai 10 tahun, apalagi diajari adab minta izin, khususnya masuk kamar orang tua.
Jangan sembarangan. Kalau sudah umur mau lulus SD 6 atau 7 tahun sampai 10 tahun, ketuk pintu dulu, assalamualaikum, bapak ibu boleh masuk enggak saya? Diajarin. Takut ada hal yang tidak layak. Apalagi seusia Anda, nggak boleh sonong boy, nggak boleh, nggak boleh. Nah, tuh ya. Wa yata'allamu adabal istidzan. Umur 6 atau 7 lulus SD sampai umur 10, apalagi pendidikan seksnya nggak berat-berat. Wa ghaddul basori, menundukkan pandangan. Ingat baik-baik, hanya ada di terapi Islam. Tuh itu tadi Fauzi, tundukkan pandangan. Setelah bertobat belajar ilmu, jangan diliarkan pandangan, jangan dibelangkan pandangannya, jangan dijalankan pandangannya, tundukkan pandangannya. Hanya Islam ini yang begini teorinya. Nundukkan pandangan. Yang kedua, level kedua, tingkatan kedua pendidikan seksual adalah umur 10 sampai 18. Ini di sini paling muda umur berapa ya? Paling muda berapa? Nggak kedengaran? 15. Paling di oldies yang lebih tua, bukan paling tua, lebih tua. Nggak kedengaran? 20? 18. Pas umur 10 sampai 18. Perlu pengetahuan lanjutan dari level pertama berupa apa? Anda ini, anak-anakku dan adik-adikku, harus tahu perubahan biologis dan fisiologis orang yang namanya pemuda, orang yang namanya remaja. Dalam ilmu kejiwaan atau psikologi, Anda ini masuk usia remaja pertengahan dan boleh jadi ada yang dewasa awal. Nah, apa itu? Ada ini nih. Apa ini namanya? Jakun. Jangan heran tiba-tiba bercermin, loh kok ada yang menonjol-nonjol di sini. Wajar. Yang kedua, kok suaranya beda. Nah, suara laki-laki tuh sopran, mezzo-sopran, bass, tenor, barito, alto. Yang mana nih laki-laki? Yang mana nih? Nah, suaranya ngebass. Cek. Ah, ya itu wajar. Wajar. Dan ada perubahan, khususnya perempuan di bagian tubuhnya, khususnya perempuan, termasuk mengalami haid. Anda kok sekarang, Ustadz, kok kalau malam mimpi basah, besok paginya harus mandi? Iya, karena fase kedua harus ada ilmunya secara agama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun liman ihtaman. Mandi pada hari Jumat wajib, walaupun nanti di fikih sunnah muakkadah, wajib bagi orang yang telah bermimpi basah. Itu karena Anda sudah remaja, sudah pemuda. Di kalangan ulama Islam ada dua pendapat, pemuda, yang lain remaja. Kalau pemuda, syabun jamaknya syababun, atau fatan jamaknya fityatun. Kalau remaja ngikuti barat. Remaja dalam bahasa barat khususnya Yunani asalnya adalah bahasa Arabnya al-murahaqo, laki-lakinya al-murahib, perempuannya al-murahiqo, mengalami al-murahaqo, kedewasaan. Ada ulama Islam nggak setuju karena versi barat remaja itu adalah orang yang sedang mengalami kegoncangan dalam mencari identitas diri. Sedangkan syab atau fatan atau fityatun, orang yang sudah harus ketemu identitasnya dan mapan kuat dalam identitasnya.
Makanya dalam Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi kan innahum fityatun. Dalam sebuah hadis ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat dengan naungan yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Siapa? Syabun, kata Rasulullah. Pemuda, bukan remaja diartikannya. Pemuda yang bagaimana? Riwayat pertama, nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Anda tumbuh masuk Ma'had Minhajus Shahabah, Anda belajar di sini ilmu-ilmu syar'i, dibantu oleh ustaz-ustaz yang memiliki bekal ilmu syar'i, masa enggak nasya'a fi ibadatillah? Riwayat yang lain, syabun, pemuda, wa qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya tertambat dengan masjid. Anda bukan hanya sholat, belajar tertentu seperti sekarang di masjid, hatinya tertambat, terpaut selalu dengan masjid. Pemuda. Nah, kalau remaja ngikutin teorinya Sigmund Freud, identitasnya goncang, lalu digerakkan oleh nafsu birahi, ya versi barat. Remaja itu tadi goncang nafsu birahi, libido seksual, karena ngikutin teorinya Sigmund Freud dari Yahudi, tapi ngakunya ahli sosiologi dan psikologi. Nah, ini beda pandangan. Ada hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, innallaha la ya'jabu, Allah ajib, kagum, lisabin, kepada seorang pemuda, laisa lahu sobwatun, seorang pemuda yang di masa mudanya tidak mengalami pelampiasan nafsu menyimpang, LGBT menyimpang. Anda dibantu, diupayakan, dan semoga diberikan taufik oleh Allah tidak mengalami itu. Nah, kalau Anda seperti itu, tidak ada sobwah, ketergelinciran terutama dalam melampiaskan nafsu, Anda dikagumi oleh Allah. Allah ajib kepada Anda, layak jam, benar-benar kagum kepada Anda. Siapa? Pemuda tadi. Nah, itu pemuda. Nah, istilah yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis lebih cenderung ke pemuda. Makanya ada ulama yang kurang setuju dengan istilah remaja. Nah, tapi ada ulama yang lain mengafirmasi, menyetujui, ya ini sebuah istilah saja. Makanya banyak tulisan ulama judulnya tentang al-murahaqah, keremajaan. Nah, ini fase Anda ini ada perubahan biologis dan psikologis. Bahkan nanti yang paling akhir 18 tahun ke atas, Ustadz. Kalau di Islam mah 18 tahun nih berarti boleh, tapi kan di sini nggak boleh dulu gitu kan, di mana-mana gitu kan. Nah, usia 18 tahun ke atas barulah. Nah, biasanya di Indonesia itu mah dauro pranikah. Nah, sayangnya cuma bayar dan dapat sertifikat. Sebaiknya lembaga-lembaga Islam, yayasan-yayasan Islam mengadakan dauro pranikah. Apa itu? Yang mau nikah, terutama yang cepat mau jadi pasangan, belajar tentang pendidikan seksual yang rada-rada sensitif. Nah, nggak mesti semua yang hadir banyak, terutama yang mau nikah saja dan sudah bersiap merencanakan pernikahan. Nah, ini level ketiga, 18 tahun ke atas. Apa itu? Jelasin tentang hakikat pernikahan, jelasin tentang hubungan lawan jenis. Kalau tidak salah dulu ada buku karya Ustadz Umar Bashir, Sutra Ungu. Nah, yang ini yang mau nikah mah belajar buku itu. Belajar buku itu. Boleh? Boleh. Jangan tabu, bukan aib. Tapi ya bukan ke Anda itu. Itu intinya dua, tentang seluk-beluk pernikahan dari A sampai Z, tentang hubungan lawan jenis laki dan perempuan yang sudah menikah, lain lagi. Itu inspirasinya dari istri Rasulullah SAW, Ummu Sulaim dan yang lainnya.
ketika bertanya pakai prolog pembukaan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah tidak malu dari kebenaran?" Iya benar. Bagaimana dengan seorang perempuan yang begini dan begitu? Yang lain gak ada yang bertanya. Beliau bertanya. Perempuan yang lain, sahabat perempuan yang lain senang ada pertanyaan seperti itu karena rada sensitif. Nah, sekarang membahas LGBT dulunya bahaya, tapi sekarang ada yang mendakwahkan penyimpangan yang sudah banyak dan masif, bahkan tadi dilegalkan oleh banyak negara. Nah, kurang lebihnya demikian anak-anakku dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk generasi-generasi pemuda yang sehat dan selamat, baik dari segi agama, pemikiran, pengamalan, ilmu, kemudian juga dari segi bebas dan selamat dari penyimpangan yang sekarang semakin banyak, termasuk oleh tema kita hari ini LGBT, LGBTI, LGBTQ, LGBTQ plus banyak. Termasuk tadi ada yang ngomong incest, asalnya ada yang mengkategorikan I-nya incest, pernikahan bapak dengan anak, pernikahan kakak dengan adik, pernikahan walaupun sebagian ulama membolehkan antara sepupu dengan sepupu. Ada ulama yang galak, jangan sepupu dengan sepupu, karena bisa kalau membawa penyakit, dan membawa penyakit jadinya anaknya minimal 50% bawa penyakit. Dalam teori gen, saya dulu jurusan biologi SMA-nya, namanya karir. Jadi kita itu punya kromosom selain X dan Y, kromosom yang membawa penyakit tertentu, tanda kutip. Bebas dari penyakit dan sebenarnya bebas tapi mengandung bawa penyakit. Maaf, penyakit tertentu itu kalau yang populer sekarang diabetes. Katanya menurun melalui cucu, bukan anak. Kebanyakan. Penyakit itu mohon maaf adalah dulu kacamataan. Cepat beruban walaupun masih muda. Nah, tanda kutip penyakit itu bukan berarti yang berat-berat. Apa itu? Buta warna. Maaf, di tempat saya di Cirebon namanya siwil, jari tangan atau kakinya 6. Siwil. Apalagi botak. Tanda kutip itu penyakit, itu bisa menurun. Ustadz, keluarga saya nggak ada yang kacamataan, kok anak saya dari 1 sampai 4 kacamataan semua? Oh, Anda dan istri Anda pembawa, namanya gen karir pembawa. Nah, begitu. Nah, dikhawatirkan kalau nikah sama orang dekat ring 1 cepet. Kalau sama keturunan orang lain terselingi dulu, kalau ini cepet. Nah, itu cuma istihad, tapi hukum asalnya sepupu, banyak ulama yang membolehkan. Nah, itu kurang lebihnya, wallahu a'lam. Nah, adik-adik dan anak-anakku, kiranya kalau dari segi amanah sudah cukup. Ada 4 atau 5 subtema yang kita bahas, tapi sebelum ditutup, barangkali dari adik-adik dan anak-anakku ada yang mau ditambahkan, ada yang mau diberikan catatan, ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Masih ada kesempatan beberapa menit lagi. Silahkan. Terakhir tadi yang bertanya Pauzi. Ini siapa nih antum nih? Ini siapa namanya antum? Muhammad. Wajahnya sepintas mirip Ustadz Mufid. Bedanya beliau ini, antum begini. Tin dan fat aja bedanya gitu kan. Ada pertanyaan? Muhammad ada Muhammad? Yang paling ujung sana ini belum bertanya ini. Tuh, grup siapa itu? Ayo sebelah sana. Silakan.
Ada? Silakan, namanya siapa Ananda? Akbar, Masya Allah. Barakallahu fiik Akbar. Kan itu bukan jadi rahasia umum lagi kalau misalnya di pondok itu banyak menjadi ilmu. Iya. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut yang dimana hal tersebut itu sudah terjadi secara tersirat di pondok itu atau pondok-pondok lain? Iya. Iya, iya, iya. Karena jadi nggak ada perempuan juga gitu. Iya. Ada perempuan pacaran, zina. Ada perempuan zina beneran. Kalau tadi kan zina pembukaan, ya. Kok ada zina pembukaan, Ustaz? Nah, gimana ceritanya? Nah, ini begini nih. Sebelum jawab, saya ketengahkan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis dulu ya. Itu hadis dari beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya cari teksnya yang paling gampang. Sebentar dulu. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang perbuatan zina. Yang dihukumi itu, mohon maaf, kalau bertemunya dua kelamin. Yang tidak dihukumi namanya muqaddimatuz zina, pengantar prolog zina. Nah, ini bahaya ini. Beliau bersabda, di antaranya lafaz yang saya kemukakan di kesempatan hari ini dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kutiba ala ibni Adama nasibuhu minazina. Allah telah mencatat sebagai takdir pada diri anak Adam akan melakukan perbuatan zina. Pahami baik-baik, nggak ada manusia suci. Akan tercatat melakukan perbuatan zina. Kalau sekarang zinanya zina dan penyimpangan. Nah, ini bahayanya. Zina dan penyimpangan LGBT ini. Mudrikun dzalika la mahalata. Pasti siapapun orangnya akan mengalami hal tersebut. Sahabat yang dari kecil terbina oleh wahyu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, pernah melihat wanita karena spontan, nggak sengaja wajahnya dipalingkan oleh Rasulullah. Jangan lihat. Pertama bonus, kedua zina, dosa. Itu dari kecil sudah dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada zina Ustaz dihukum semua? Ntar zina itu ada zina finishing touch, nyetak gol, ada zina pembukaan. Nah, ini lanjut. Fal ainani zinahuma an-nadharu. Kedua mata zinanya adalah memandang, melihat, melirik, mengintip. Itu zina. Ustaz, nggak ngintip. TikTok, YouTube sama. TikTok, YouTube, model-model begitu, itu sama itu. Ustaz, televisi, ya sama. Mau analog sama apa? Digital ya. Sama aja itu. Sama. Nah, mata itu zinanya melihat, memandang, melirik, mengintip, menengok dan sebagainya. Wal udhunani zinahumal istima'u. Kedua telinga zinanya adalah mendengar. Oh, mendengar nyanyiannya yang merayu-rayu, mendayu-dayu, yang bikin kangen, bikin ketemu dan sebagainya. Nah, itu mendengar. Zina juga, zina telinga. Tadi zina mata satu, dua zina telinga. Wal lisanu zinahu al-kalamu wal lisanu zinahul kalamu. Yang ketiga, lisan, lidah tak bertulang, zinanya adalah bertutur kata, berucap, merayu, menggombali, ngajak dan ngojok.
ngajak, ngojok, motivasi. Bahaya itu. Udah tiga tuh zina tempatnya. Wal yadu zinahal batshu. Tangan zinanya adalah memegang, meremes, mengelus-elus dan semisalnya. Lihat 4. Na'udzubillahi min dzalik. Anda harus tahu ini, nggak boleh sembarangan main bola. Nah, jangan, sama laki-laki juga bahaya begini. Yang kelima, warijlu zinahal khuto. Kaki, kedua langkah kaki zinanya adalah berjalan menuju sang doi dan si dia. Menemui janjian kopi darat. Kopi darat sama buaya darat. Hati-hati kan banyak yang begitu. Diculik lah akhirnya dan macam-macam, naudzubillah min dzalik. Itu 5. Yang keenam, wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati zinanya adalah yahwa, pengen, ingin, aduh, bisa nggak ya jadi kekasihnya? Wa yatamanna, dan berandai-andai, berhalusinasi. Kalau nikah sama dia mah enak kayaknya. Padahal mah belum tahu saja derita pernikahan. Jadi pernikahan ada derita, ada. Ibnu Qudamah misalnya, imam yang banyak nulis kitab tentang akidah, di buku akhir babnya afatun nikah, bencana petaka pernikahan. Ada petakanya, ntar to be continued pembahasannya. Ada, Masya Allah ya. Itu bab tentang akhlak dan adab. Terakhirnya pernikahan bisa menimbulkan bencana. Hati-hati. Bukan surga dunia saja, ada bencananya. Yang terakhir yang keberapa? 7. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Nah, ini yang dihukumi, dibenarkan atau ditolak pengantar zina tadi, prolog zina tadi oleh apa? Oleh kemaluan. Buang jauh-jauh, tanggung terakhir berbuat zina dikerjakan. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, memang kita jangan tergopoh-gopoh kadang menghukumi. Tapi karena kita hidup dengan banyak orang dan banyak pihak, ya biasanya kalau ada yang kejadian diminta untuk pindah sekolah, biasanya gitu kan. Diminta untuk mungkin diskorsing dulu gitu kan. Itu. Lalu apa? Selama skorsing atau selama pindah sekolah, ya dia juga harus dilakukan pemantauan, pengawasan. Sekaligus jangan lupa bimbingan dan konseling. Dibimbing, konseling dibimbing oleh ahli, dibersamai, itu konseling namanya. Makanya ada guru BK, bimbingan dan konseling. Dia nggak ngajar, tapi nerima masalah saja. Duduk di kantor, di meja, kalau ada yang masalah, serahkan kepada dia, bukan kepada wali kelas, bukan kepada guru. Karena apa? Dia yang mendalami, khususnya tadi gelarnya sarjana psikologi terapan. Kalau kita cuma baca buku psikologi, saya juga cuma baca buku psikologi. Dia mungkin magangnya, KKM-nya di tempat-tempat yang seperti itu. Kalau ternyata Anda setuju, sekolah setuju, orang tua setuju, masih setelah skorsing masuk lagi, ya dibantu kawan kita itu, dibantu. Mungkin dia harus lebih depan lagi, kalau mau sholat datang lebih awal, banyakin baca Qur'annya, banyakin sholat tahajudnya. Mungkin dia harus lebih fokus kepada waktu agar bermanfaat. Dia lebih banyak puasa sunnahnya, dia olahraganya, ya mungkin selain di luar jadwal, olahraga ringan ya, lari-lari. Saya lihat Anda kalau saya ke rumah Ustadz Mufid pagi itu, ada yang jalan-jalan ya, ujungnya makan di warung nasi uduk ya, gorengan tuh. Kayaknya Anda ini, saya sering lihat itu. Kayaknya ya, iya ya bener ya. Hari apa terutama Sabtu ya,
Atau apa, saya kalau ke rumah Ustaz Mufid biasanya kalau nggak Senin, Selasa, Kamis, Sabtu itu sering ada lihat jalan-jalan. Nah itu dia harus semangat. Yang lain mah jalan sambil ngobrol, dia mah harus lari kenceng. Karena apa? Mudah-mudahan energinya keluar lewat keringat olahraga. Energi yang tersimpan di sini mulai berkurang. Syukur-syukur bisa hilang. Banyakin doa pagi dan petang, khususnya perlindungan diri, termasuk perlindungan diri dari 8 hal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dola'id daini wa golabatir rijal. 8 perlindungan dari aura negatif. Termasuk apa? Nyesel pernah melakukan dosa dan salah. Bagus, tapi jangan jadi penyesalan yang tidak bermanfaat. Penyesalannya tobat, penyesalannya menjadi orang yang jauh lebih baik. Begitu. Kadang seperti itu. Di antara saja itu, wallahu a'lam. Bagus. Akbar tadi ya. Selain akbar, masih ada waktu Ustaz Mufid? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Silakan. Satu pertanyaan kemungkinan. Silakan adik-adikku dan anak-anakku. Ini kelas berapa semua? Semua SMA. Oke. Terutama yang kelas terakhir ini, grupnya Fauzi tadi yang mau lulus. Silakan. Ayo silakan. Kalau tidak ada, saya tutup dengan ungkapan dari Profesor Dr. Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille ini ilmuwan Prancis, seingat saya ahli oceanografi, ilmu tentang kelautan. Masuk Islam ketika ada mahasiswa muslim menerangkan tentang, ya Profesor, ini mah sudah ada lama dalam penjelasan Al-Quran. Kata beliau, masa sih? Lalu dikasih tahu Al-Quran dengan terjemahannya. Nggak lama masuk Islam, mu'alaf dan terkenal. Yang saya ingat konon teman akrabnya Presiden B.J. Habibie, karena beliau ilmuwan juga. Nah, beliau nulis kitab sudah terjemahkan dalam bahasa Arab, judulnya Al-Quranul Karimu, Al-Quran, wa Tauratu, Taurat, wal Injil, Injil, wal ilmu, dan sains atau ilmu pengetahuan. Beliau katakan, Al-Qur'anu wa tarbiyatul jinsiyatu, Al-Qur'an dan pendidikan seksualitas itu nggak ada duanya. Kata anak muda, nggak ada obatnya, hanya Al-Qur'an yang sudah menjelaskan. Akkada fihi annahu mundu arba'ata asyar qarnan, jauh semenjak 14 abad yang lalu Al-Quran nazala fil Qur'ani hasadun minat tafasili anil hayatil amaliyah. Al-Quran sudah merinci tentang protokol kehidupan secara rinci. SOP protokol kehidupan secara rinci hanya ada di Al-Quran. Tuh, beliau mengkaji Injil, mengkaji Taurat, mengkaji ilmu. Al-Quran gak ada duanya. Wa fima yahtassu bisulukil ladzi yajibu an yattaba'ahu nasu fi adidin min durufi hayatihim. Al-Quran juga telah menjelaskan berbagai suluk perilaku, akhlak dan karakter yang wajib diikuti oleh umat manusia sepanjang dan selama kehidupannya berlangsung, termasuk dalam judulnya adalah dalam masalah genealogi seksualitas, berketurunan dan melakukan hubungan intim melalui jalur pernikahan. Walam yastab'id Al-Quran nul hayata. Sekali-kali kata beliau, Al-Quran tidak pernah
meninggalkan satu masalah pun dalam kehidupan ini kecuali menjelaskannya. Kita jadi ingat ucapan sahabat Salman Al-Farisi dan yang lainnya. Ungkapannya adalah, tidaklah ada burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali Rasulullah SAW telah mengajarkan ilmunya kepada kami. Tidak ada satupun hal dalam kehidupan kecuali Rasulullah SAW ajarkan sampai tentang al-khiraah, tata cara buang air kecil. Mana ada protokol buang air kecil, mana ada SOP buang air kecil, ada selengkap Islam. Dalam kitab fikih biasanya ada adabu qodoil hawaiji, adab menunaikan hajat. Nggak ada. Apalagi masalah yang besar, masalah hubungan sesama jenis dan lawan jenis, masalah penyimpangan tentang LGBT, pasti ada. Kitabnya banyak, bukunya banyak, artikelnya banyak. Akhirnya ini hanyalah pengantar, mudah-mudahan tadi membuat kita menjadi generasi sehat dan selamat. Salah satunya dari LGBT yang sadar nggak sadar dilegalkan, didakwahkan oleh para pengusungnya, termasuk tadi 6 negara Eropa yang menjadi kontestan sepak bola Qatar. 4 sudah gugur, 2 masih eksis. 2 itu adalah 3 masih eksis. Belanda masih ada, Inggris masih ada, satu lagi yang akan bertanding Swiss masih ada. Walaupun Swiss ada yang Muslim, kalau tidak salah di Swiss yang Muslim adalah Granit Xhaka sama Sedan Shaqiri ya kalau tidak salah, itu yang Muslimnya pemain Swiss itu katanya nggak ikut-ikutan. Nah itu wallahu a'lam. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.